Ya Allah, malaikat Muhammad ya nabiku. Ya Allah ya malaikat Muhammad ya nabiku. Ya Allah ya malaikat Muhammad ya nabiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sugeng Dalu. Apa kabarnya saudara-saudaraku setanah bangsa Indonesia yang dimuliakan oleh Allah SWT? Kita selalu dikasih kenikmatan dan dikasih merasakan. Selama kita masih hidup di dunia ini, saling merasakan dan saling menikmati. Semua itu milik Allah SWT. Baju, hidup, harta, pangkat, uang, kesaktian Anda milik Allah. Dan kita percaya bahwa alam itu selalu ada. Alam nyata. Untuk saudara-saudaraku semuanya, hari ini, malam ini, hari Rabu, malam Kamis ya, kita selalu memohon kepada Allah SWT supaya kita dimudahkan rezeki kita, dimudahkan mencari uang, dan dimudahkan kita bekerja akan cepat diterima ya, untuk semuanya ya, dari Sabang sampai Merauke. Cukup ingin selalu mendoakan Anda. Anda jangan mendoakan saya, baik Anda merasakan apa yang Anda rasakan. Mendoakan orang itu kalau tidak ikhlas sama saja bohong ya. Mendoakan orang, mendoakan hamba Allah, mendoakan manusia, kita harus mempunyai keikhlasan, bukan ngomong saja. Hati kita kalau tidak ikhlas, keringat kita kalau tidak ikhlas, jangan sekali-sekali bilang ikhlas. Karena ikhlas itu sangat tidak mudah dan tidak gampang. Selalu dicoba, selalu terus dicoba oleh setan. Saya coba ingin manusia seribu aneh pendekar wong penting asli orang Jawa Tulen selalu cerita untuk Anda yang nyata. Yang tidak nyata saya mungkin tidak ada. Channel saya ini YouTuber ya, YouTuber yang sangat tindai ya. Zaman dahulu gak ada TV, sekarang makanya TV saya ini gak berfungsi ya. Saya malas melihat nonton TV, lebih baik nonton wawasan yang sekarang. TV itu kan buat cerminan kita. Oh, seperti ini orang yang baik. Oh, seperti ini orang mengaji ya. Oh, seperti ini rukunnya ya. Oh, seperti ini rukunnya manusia selama di dunia ini. Untuk saudara-saudaraku semuanya, tentu malam hari ini malam Kamis ya, hari Rabu malam Kamis ya, kita bersama-sama berdoa dan kita mendoakan supayanya kita tidak kena guna-guna ataupun sugesti orang ataupun pikiran orang yang iri dan dengki kepada kita. Kita buang saja. Kita selalu memohon kepada Allah SWT supaya orang yang iri dan jahil kepada kita supaya cepat-cepat musnah dan cepat-cepat hilang ya. Karena orang ini kalau kita biarkan menyerang kita, kita akan lemah sekali ya. Apalagi guna-gunanya kita dirembol, atau rembol, kirengrobol gitu. Jadi kalau rembol itu adalah akhlak manusia yang kotor ya. Akhlak kalau kotor, pikiran langsung kotor. Rambut juga kotor, kulit pun bisa kotor. Karena apa? Karena akhlak kita dikotori dirinya sendiri. Dia selalu memanggil jin ya. Kalau nenek moyang, kakek moyang kita tidak mau menyakiti manusia ya, karena dia itu selalu sekutu dengan batara karang atau vampir atau zombie atau roh-roh yang gentayangan, makhluk-makhluk astral ya.
Berat dia itu kalau orang akhlak kotor, jadi tingkah lakunya, perilakunya itu tidak ada santunnya, tidak ada sopannya, karena dia sudah disusupin barang lelembut, ataupun dia memanggil tadi zombie atau jinlot atau batara karang yang mengisap darah. Katanya orang itu bangga dengan dirinya sendiri karena menyakiti dirinya sendiri ya. Kalau kita ada orang yang katanya sugestinya tinggi, sugesti itu dari pikiran dan berhayal terus. Jadi dia berhayal kaya, tidak semakin kaya malah semakin menyakiti dirinya sendiri. Lebih baik tinggalkan mantra-mantra ataupun pelet-pelet yang menyakiti hamba Allah atau manusia. Lebih baik tinggalkan sebelum Anda menyesal. Kalau sudah menyesal akan belakang, kenapa kok bukan yang ke depan? Kalau orang menyesal akan belakang, kenapa nggak dari depan kemarin? Makanya saya biarkan saja orang yang iri dan dengki kepada warga saya. Ya, saya biarkan dulu ya, biar saja dia tertawa menceritakan saya atau keluarga saya jelek, tapi suatu saat Allah tidak akan tidur. Allah melindungi orang yang benar. Ya, Allah selalu melindungi orang yang benar-benar, bukan melindungi orang yang bersekutu dengan makhluk astral, zombie ya, ataupun jinlot atau batara karang. Allah tidak suka seperti itu. Allah mengasihi hamba-hambanya hidup di dunia ini, saling mengasihi dan saling menyayangi dan menghormati selama kita masih hidup di dunia ini. Bukan saling beradu domba, bukan saling meruntuhkan, bukan saling menggosipkan. Itu tidak baik. Di dalam kitab Quran, barang siapa orang yang mendolimi hamba Allah yang baik akan dihukum karma oleh alam ya. Makanya kita mengaji dan kita mengaji diri kita sebagai manusia hidup. Panas kepanasan, hujan kehujanan, kita buat tontonan ya, buat hinaan. Orang iri dengki kepada kita terima dengan baik. Yang penting kita jangan benci kepada manusia. Bencilah tata krama dan perilakunya. Yang penting kita sama-sama bergotong royong, sama-sama saling mengisi, sama-sama saling menyayangi. Banyakinlah cinta dan banyakinlah kasih. Kalau Anda banyak cinta, banyak kasih, Anda akan tahu kehidupan. Saya cerita seperti ini kenapa? Banyak orang yang mengenut bersekutu dengan ilmu jaran goyang puter giling ya. Jaran goyang puter giling itu bersekutunya sama barang lembut, makhluk-makhluk astral yang dipuji-puji ya. Kenapa kita tidak mau mendekatkan diri terus kepada Allah SWT? Karena orang itu ingin kaya harta, kaya uang ya. Karena semua akan dia dilaksanakan, mau jambe-jambe apapun dia gerakkan ya. Kalau saya sebagai hamba Allah ini, kita sebagai manusia biasa, kita enaknya mendekatkan diri terus kepada Allah SWT, semakin kita semakin berdoa ya. Untuk saudara-saudaraku, cerita itu tadi cerita seorang yang berakhlak kotor ya. Kenapa? Apa jalannya? Jalan dia ingin kaya raya, dia tempuh atau garam atau micin atau caos ya, ataupun dia juga orang mengembara ataupun mengadu nasib di kota Jakarta ya. Demi jalan apapun dia tempuh supaya dagangannya dia laris, supaya dia punya
punya mobil dan punya rumah di kota Jakarta, dia akan tempuh. Jangan sampai saya ada saingannya siapapun. Itulah sifatnya orang yang rakus, iri, dan dengki. Ingin kaya tapi tidak terlaksanakan. Kaya hanya sementara. Kaya bukan kaya halal, ya, tapi kaya mencari pelarisan. Cari pelarisan itu ada perjanjian jin ataupun jinlot ataupun makhluk astral. Ya. Ada lagi para pedagang yang dagang nasi. Kebanyakan ada yang pengasih, ada yang minta pelarisan sama Mbah Dukun, ya. Bukan minta pelarisan kepada Allah SWT, tapi Mbah Dukun. Demi ingin dia kaya raya uang, kaya rumah di kota, jauh-jauh datang ke ibu kota Jakarta supaya saya laris, supaya orang-orang pegawai-pegawai sini makan ke tempat saya. Caranya bagaimana? Dia tempuh. Ada saingannya, tidak akan kuat. Karena apa? Orang itu kalau syariatnya ataupun badukunya, jambi-jambinya kurang mempan, dia akan menjatuhkan lawannya. Dari omongan kosong jadi omongan setan. Setan itu kalau sudah ngobrol gosip enak, masuk pikiran Anda, akan Anda masuk ke kolbu jadi setan. Ya, sifat iri dan dengki dan sifat rakus. Untuk saudara-saudaraku semuanya, cerita seperti ini menggambarkan seseorang ingin nasinya laris, wartegnya kepingin laris, kepingin disukain orang banyak, ya sampai jalan apapun dia tempuh. Ini hanya cerita saya dan cerita yang selalu nyata, bukan bohong saja. Joko pingin manusia 1000 aneh pendekat ketemu selalu cerita yang nyata. Karena apa? Supaya dia di desanya nanti pulang ke desa punya mobil, baju mewah, ya. Karena dia dulunya masa kecilnya belum bahagia, masa kecilnya melihat teman-temannya pada mempunyai motor-motoran ataupun mobil-mobilan, ya. Ingat toh? Nah, akhirnya dia menyelunjak dewasa, ditinggal mati oleh orang tuanya. Dia meneruskan orang tuanya, meneruskan pelarisan garam dengan pelarisan mecin ataupun pelarisan ganyuleri, ya. Karena apa? Karena dia ingin mempunyai harta, mempunyai uang banyak, sambil dibicarakan tetangga-tetangganya, saya ini bahwa di Jakarta sukses, saya buka rumah makan, tapi diselidikin oleh tetangganya, orang itu tidak mempunyai rumah makan tapi berjualan di mana, Anda akan tahu sendiri, ya. Berjualan di Indu Jalan, ya. Indu Jalan itu adalah trotoar, ya. Jadi dia ingin kaya raya, ingin mempunyai mobil mewah, rumah mewah, supaya tetangganya terpesona. Tapi alhamdulillah wa syukurillah, tetangganya itu mempunyai iman dan mempunyai akhlak dan mempunyai perilaku. Karena tetangganya yang diciptakan itu semua rata-rata mendekatkan diri terus kepada Allah SWT. Rajin beribadah, rajin beramal, rajin tata krama sopan santunnya. Jadi dia tidak akan percaya. Itulah kehebatan Allah SWT. Anda ingin kaya, Anda di Jakarta punya usaha apa? Saya nggak mau tahu. Yang penting saya mendekatkan diri terus kepada Allah SWT. Jawabnya tetangganya. Tapi orang ini masih Ryan mempunyai sepeda motor ataupun mobil tadi. Ryan buat kebanggaan bahwa saya di kota Jakarta sukses. Tidak. Tetangganya tidak seperti itu.
Karena tetangganya yang diceritain itu seorang muslim yang sangat kuat, yang khusyuk sekali ya. Karena orang itu kaya raya, dagangannya laris, mau buka rumah makan, saya tidak mau tahu. Yang penting saya mengurusi diri saya dan anak saya. Karena kau di sana belum tentu perilakumu, tata kramamu baik kepada teman-teman, itu nyata sekali. Ingin kaya raya, kita selalu bekerja dan kita apa adanya. Itulah yang disukai Allah Subhanahu wa taala, akan dinaikkan derajat kita, akan dikasih kekayaan, dikasih harta berlimpah. Ya, derajat kita kalau kita berbuat baik kepada hamba Allah dan saling membantu dan saling menolong dan saling mengisi, akan dimudahkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Joko Pingin, manusia seribu aneh menikah mengendeng, asli orang Jawa Tulen, suka belangkon dan peci sita. Ya, cerita yang nyata, yang tidak nyata tidak perlu saya ceritakan. Ikuti terus channel Joko Pingin, jangan lupa like, share, dan komen untuk channel Joko Pingin biar Anda mendapatkan wawasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.